Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Dia Prasti, mahasiswa hukum semester 8 di kelas 960. Di sini saya akan memaparkan pengertian dan kegunaan dari bahasa Indonesia hukum. Bahasa Indonesia hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika dari bahasa Indonesia. Karakteristik hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasa yang khusus dan kandungan artinya yang khusus pula. Bahasa hukum yang kita pergunakan masih bergaya Orde Lama, masih banyak yang kurang sempurna. Semantik kata, bentuk, komposisi, dan kalimatnya masih terdapat istilah-istilah yang tidak atau tetap kurang jelas. Hal ini dikarenakan para sarjana hukum terdahulu tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum khusus dan tidak pula mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pelajari, yang kita pakai, dipengaruhi dari istilah-istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai tata bahasa Belanda dibandingkan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, harus kita akui, dibandingkan dari bahasa asing yang kaya dengan istilah, maka bahasa kita masih miskin dengan istilah, sehingga dalam menerjemahkannya, para sarjana hukum membuat istilah sendiri. Hal ini menyebabkan seringkali terdapat pemakaian istilah yang tidak sesuai. Ada kalanya 2 atau lebih dari istilah hukum asing yang kita terjemahkan hanya satu istilah, atau satu istilah kita terjemahkan menjadi beberapa istilah hukum Indonesia. Untuk mengatasi kekeliruan pengertian, maka sering kali kita dapati dalam kepustakaan hukum, penulisnya mencantumkan bahasa asli dalam tanda kurung. Kegunaan bahasa hukum. Kegunaan bahasa hukum mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah dari bahasa Indonesia. Bagi kalangan hukum, bertujuan untuk mengatasi kekurangan kesempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau mengemukakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, tuntutan, pembelaan keputusan, atau membuat surat-surat perjanjian, akta-akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya. Kekhususan lain dari bahasa hukum nampak pada kata-kata istilah hukumnya. Kemudian, arti dari tafsirnya yang dapat dilihat dari berbagai segi pandang hukum. Mengartikan dan menafsirkan istilah-istilah dan susunan kata, susunan kalimat dalam bentuk kaidah-kaidah atau dalam bentuk analisa hukum. Kedudukan hukumnya dari apa yang dikemukakan itu merupakan seni hukum tersendiri. Ada juga kaidah hukum. Kaidah hukum mengandung kata, perintah atau larangan, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti tidak dilakukan. Tidak sedikit yang mengandung paksaan. Kaidah hukum hanya berbentuk perundangan yang berwujud bahasa tulisan, tetapi juga berwujud bahasa lisan. Bahasa yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, seperti terdapat dalam hukum adat atau hukum kebiasaan. Fiksi bahasa hukum. Fiksi bahasa hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan dalam ilmu hukum, dalam bentuk kata-kata, istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat, yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum banyak dipakai dalam hukum adat melalui peribahasa, sedangkan dalam hukum perundangan memakai bentuk kalimat pasal demi pasal. Di dalam hukum adat, misalnya dikatakan benteng anut ing sapi,
sapi jantan mengikuti sapi betina. Kiasan hukumnya, dikarenakan suami ikut menetap di tempat istri, maka kedudukan suami lebih banyak dipengaruhi oleh hukum. Sehingga dalam hukum kewarisan rumah diwariskan kepada anak wanita. Ada juga pembentukan bahasa hukum. Masyarakat di masa lampau yang belum pesat kemajuan hidupnya seperti pada masyarakat adat tradisional di masa sebelum kemerdekaan. Pembentukan hukum lebih banyak mengandung hal-hal yang bersifat seni, menggunakan kata-kata yang indah dalam bentuk puisi atau prosa, lukisan atau lambang, pepatah atau peribahasa. Pada masyarakat modern, cara-cara lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakatnya. Bukan saja karena kebutuhan masyarakat modern yang semakin luas, tetapi juga manusia sekarang nampaknya sudah banyak yang tidak bisa lagi memberikan pengertian dengan kata sindiran atau dengan kata kiasan yang abstrak. Masyarakat yang berkepribadian Indonesia, seperti halnya pada masyarakat hukum adat, masih mengenal, menghormati, dan menggunakan bahasa hukum adat dan seni hukum adat. Di kalangan orang-orang tua dan para pemuka masyarakat, pepatah dan peribahasa hukum masih sering digunakan. Misalnya, peribahasa Melayu. Bersetaunya air itu karena ada penyalur. Bersatunya kata karena sepakat. Kiasan hukumnya, di dalam musyawarah biasanya terjadi perbedaan pendapat. Namun, dengan adanya pimpinan rapat yang bijaksana dan rasa kebersamaan antara peserta, saling pengertian menimbulkan kesepakatan. Di dalam peribahasa Bugis dikatakan, tidak ada orang yang menghujani garamnya. Artinya, tidak ada orang yang akan menceritakan keburukannya. Kiasan hukumnya, di dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, tidak semua orang akan mengungkapkan kesalahannya. Kemudian dalam bentuk bahasa lambang. Misalnya dalam istilah Lampung dikenal mebali, yang artinya memberi tanda dengan ranting kayu yang diikat dengan rotan, dengan belahan bambu atau enau, dan sebagainya. Pada batang pohon tertentu, di hutan maksudnya, akan menunjukkan bahwa bidang tanah hutan di sekitar pohon itu telah dikuasai oleh seseorang yang akan membukanya menjadi tanah peladangan. Peraturan-peraturan hukum modern yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau keputusan-keputusan hakim yang dibuat oleh para hakim di muka pengadilan atau juga dalam lembaganya resmi atau swasta dilihat dari segi politik dan teknik hukumnya. Saya juga akan memaparkan penafsiran hukum. Penafsiran hukum bertujuan untuk menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Penafsiran hukum itu ada beberapa. Saya akan menafsirkan penafsiran hukum, yaitu penafsiran autentik. Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal. Misalnya pasal 98 KUHP, arti waktu, malam, berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pasal 101 KUHP, ternak, berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah, biak, dan babi. Dikatakan penafsiran otentik dikarenakan tertulis secara resmi dalam undang-undang, artinya berasal dari pembentukan undang-undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksanaan hukum, yakni hakim. Dalam penafsirannya, bermakna hakim memberikan kebebasannya itu dibatasi. Hakim tidak boleh memberikan arti di luar dari pengertian otentik. Sedangkan di luar KUHP, penafsiran resmi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Selanjutnya, penafsiran historis.
Sejarah hukumnya yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah yang terjadi. Sejarah terjadi hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan, perdebatan dalam DPR, dan surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan, misalnya rancangan undang-undang, memori tanggapan pemerintah, notulen rapat atau sidang, pandangan-pandangan umum, dan lain-lain. Ada juga penafsiran sosiologi, penafsiran oleh hakim dengan memperhatikan keperluan yang ada di dalam masyarakat, dengan catatan bahwa hakim harus menjaga jangan sampai mereka mengambil alih tugas dan kewenangan badan legislatif. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali banyak kata-kata yang mungkin Ibu juga kurang jelas, saya juga mohon koreksinya. Terima kasih. Saya Ajeng Dia Prasti. Selamat malam Ibu.